Ustadz punya buku ini adik-adik kelihatan. Nah, ini terjemahan dari disertasi ulama di Arab Saudi, di Madinah tepatnya. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa dan dihitung bahwa Rasulullah itu kekayaannya mencapai 2,5 triliun rupiah kalau dikurskan sekarang. Di buku ini tidak disebutkan dalam rupiah, tapi Ustadz hitung ketemunya 2,5 triliun rupiah dengan kurs emas sekarang yang 1 juta ke atas. Ya kan, karena Rasulullah kan pakai dinar kan. Dinar kan emas. Nah, itu kalau kurs sekarang 1 juta sekian. Istrinya Ustadz paling paham kalau harga emas ini. Ya, adik-adik paham ya harga emas sekarang ya. 1 juta yang 24 karat kan 1,7 juta kan. Nah, berarti hartanya Rasulullah itu lebih dari 2,5 triliun rupiah. Nah, tapi nyatanya Rasulullah itu masih menggadaikan baju besi perang. Nah, hadis ini adik-adik itu dianggap bohong oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Syiah. Ya. Adik-adik kalau belum tahu Mu'tazilah sama Syiah silakan dicari sendiri. Dianggap bohong. Loh, emangnya para sahabat Nabi yang kaya raya kemana? Kok nggak membantu Rasulullah? Hanya soal makanan loh ya. To'aman, coba bayangkan. Rasulullah cuma pengen makan. Kok sampai menggadaikan dir'an? Nah, jawabannya di sini adik-adik. Ternyata Rasulullah melakukan ini bukan karena semata-mata pengen beli makanan. Bukan. Tapi pengen mengajari umat Islam bahwa berhutang itu bukan sebuah dosa, satu. Yang kedua, jual beli dengan non-muslim itu juga bukan dosa. Yang ketiga, bolehnya jual beli secara gadai. Itu boleh. Dan yang keempat, Rasulullah itu kan menantunya Abu Bakar dan Umar kan? Rasulullah itu menantunya Abu Bakar dan Umar kan? Nah, Abu Bakar dan Umar sebagai mertua dari Rasulullah. Ya kan? Nah, tentu sebagai seorang menantu, sungkan. Apa? Sungkan itu bahasa Indonesianya apa? Nggak ada ya, sungkan. Malu. Malu dong kalau sampai pinjem uang ke mertua. Iya nggak? Malu dong pinjem uang ke mertua. Andai kata ini benar-benar Rasulullah nggak punya uang untuk beli makanan. Ya, karena hadis ini adik-adik ya, tidak menunjukkan Rasulullah sedang butuh banget sama makanan. Tidak. Tidak selalu begitu konsekuensinya. Ya, diperhatikan ya. Beli makanan kan belum tentu karena kepengen makan, karena butuh makanan kan belum tentu. Bisa jadi cuman pengen beli cemilan, cuman iseng aja belinya kan bisa aja. Nah, tapi Rasulullah nggak iseng, sengaja kepengen mengajari para sahabat, mengajari umat Islam bahwa boleh jual beli dengan non-muslim, bahkan berhutang dengan non-muslim itu boleh. Masya Allah. Ustadz siapa ya? Sampai lupa namanya. Ini Ustadz juga live TikTok ya. Ada yang nonton. Ustadz bukan jualan Nabi ya. Live TikToknya murni ngaji ini ya. Mohon izin Ustadz Fairuz. Ini temennya Ustadz Fairuz ini. Nontonin di TikTok. Jadi malu ya. Satu guru, satu ilmu, jangan dikritik ya. Ustadz Fairuz ya. Nah, baik. Masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini mohon izin. Pembahasan yang ketiga adalah Rasulullah melarang jabat tangan dengan non-muslim. Ini
kurang ada lanjutan ya. Judulnya ya. Rasulullah melarang jabat tangan dengan non-muslim. Loh Ustaz, apa ya? Dilarang, tenang. Sudah ada dalilnya di PDF. Sudah Ustaz sebutkan dalilnya. La tasafahul yahuda wan nasara. Tasafa ya tasafahu. Janganlah kalian berjabat tangan dengan Yahudi dan Nasrani. Nah ini dalilnya ada ya. Riwayatnya itu sudah disebutkan. Nah, loh Ustadz, apa mutlak nggak boleh sama sekali berjabat tangan dengan non-muslim? Tenang. Larangan Rasulullah itu tidak selalu haram mutlak. Ya, larangan Rasulullah itu tidak selalu haram mutlak. Faktanya, para ulama memahami larangan Rasulullah ini adalah statusnya makruh. Nah, ini sudah Ustadz cantumkan dari kitab yaitu Mausu'ah Kuwaitiyah. Dhahabal Hanafiyatu wal Hanabilatu ilal qawli bi karahati musafahatil muslimi lil kafiri. Enggak boleh muslim itu jabat tangan dengan orang kafir menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Ya, tapi Ustadz kasih di bawah itu kan mana tadi? Ingat. Nah, ini coba diperhatikan. Ingat statusnya hanya makruh. Sebagaimana dipahami oleh para ulama, sekalipun teksnya itu jelas-jelas larangan. Ya, jadi tidak semua yang dilarang Nabi itu haram mutlak. Ya, sebab bisa jadi kita butuh berjabat tangan dengan non-muslim. Bisa jadi ya, Ustadz Fairuz ya, bisa jadi kita berjabat tangan dengan non-muslim itu ada kebutuhan. Misalnya ketika kita punya teman dekat yang non-muslim, ya tidak masalah. Atau kalau kita nggak jabat tangan dengan dia, itu malah dia memusuhi Islam. Nah, semacam itu justru kita perlu berjabat tangan dengan non-muslim. Maka di sini adik-adik, nah ini contoh di sini. Wa dhahabal malikiyatu ila adami jawazi musafahatil muslimil kafira walal mubtadi'ah. Lianna syari'a talaba hajrahuma wa mujanabatahuma wa fil musafahati waslun munafin lima talabahu syari'u. Ya. Ya, tadi di mana ya? Ini dia. Illa annal hanafiyata istathnau musafahatal muslimi. Jadi mazhab Hanafi itu membolehkan jabat tangan muslim dengan orang kafir, jarahun nasraniya, tetangganya yang beragama Nasrani boleh jabat tangan sepanjang statusnya sebagai tetangga loh ya. Idza raja'a, kalau kembali ba'dal ghaibati, dari bepergian, wa kana yata'adza bitarkil musafahati, dan itu akan menyakiti kalau enggak disalami. Ya kan seperti itu ya. Jadi boleh bersalaman dengan non muslim itu. Ini menurut mazhab Hanafi. Faktanya ya kayak dulu Imam Sahal At-Tustari.